Berdoa dicukupkan. Belum mulai pelajaran pada malam kali ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke. Bilkis Aulia Doria. Ihsan Fahmi Fauzi. Ria Fadila. Muhammad Baharudin Rahman. Muhammad Ego Medina. Muhammad Faiz Hidayat. Muhammad Madoni. Nadia Mina Mariati. Trisina Hawilio. Tanya Diva Billing. Oke, lengkap ya. Sebelumnya ada yang ingat pelajaran pada minggu kemarin nggak? Kalau pada lupa tak tunjuk aja ya. Mbak Bilkis, silakan. Sistem pencernaan, Bu. Ya, sistem pencernaan ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ya, pinter. Oke, sebelum masuk pelajaran pada kali ini, Ibu mau mempraktikkan kegiatan. Mohon perhatiannya anak-anak. Yuk. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi Ibu mempraktikkan kegiatan apa? Bernafas. Ya, benar sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kita dapat bernapas? Tadi terus ya Bu. Ya, benar sekali. Tapi itu belum tepat ya, anak. Ya, silakan Mas Bar. Karena memiliki paru-paru. Ya, kalian pernah berpikir tidak kalau bernapas itu sebenarnya melalui proses yang panjang, nggak sekedar tarik dan buang aja. Enggak berpikir saya. Enggak berpikir, belum dapat nyata. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu sebelumnya Ibu mau membagikan LKPD dulu. LKPD apa, Bu? Lembar kerja peserta didik. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, di LKPD Ibu akan menjelaskan teknisi cara pengisiannya. Kalian buka yang lembar nomor 3. Ini sudah. Ini ada kelompok, kalian isikan kelompok berapa. Jadi ini 1, 2, 3 itu kelompok 1. Terus Sinta dan Bintang kelompok 2, Fanya dan Bahar kelompok 3, Faiz, Ihsan dan Edi kelompok 4. Oke. Kalian isikan di kolom kelompok. Kemudian yang anggota kelompok kalian isikan nama kalian. Nama apa? Iya. Tujuannya untuk mengetahui jumlah frekuensi pernapasan setiap orang. Alat dan bahannya kalian siapkan buku dan ballpoint terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Terima kasih. Kemudian selanjutnya nama kerjanya akan dibacakan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, tentukan siapa yang ingin pertama dihitung frekuensi pernapasannya. Yang ketiga, putar pergelangan tangan orang yang ingin dihitung sehingga
tidak paham. Oh ya, silakan kalian bisa melakukan kegiatan tersebut dengan temanmu. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Kemudian yang selanjutnya kalian isikan di kolom hasil frekuensi di radio yang sudah kalian hitung tadi di kolom ini. Kemudian di kolom pembahasan ada pertanyaan. Yang pertama, apakah jumlah denyut nadi orang dalam kelompokmu sama? Yang kedua, mengapa denyut nadi kalian bisa berbeda? Kemudian yang ketiga, menurut kalian apakah berat badan mempengaruhi perbedaan tersebut? Kalian isikan menurut pengetahuan kalian dulu. Kemudian nanti kesimpulannya kita simpulkan bersama-sama. Ya Bu. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, silakan. Aku maksudnya apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jadi Ibu mau perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Ada yang mau? Enggak mau, setuju aja. Oke, Mbak Julia silakan. Oke. Langsung Bu. Nggak usah duduk aja. Dibacakan hasilnya Bu. Ya, Hasil dari pertanyaan. hasil diskusi dari kelompok 1. Jumlah denyut nadi A itu 72. Jumlah denyut nadi B atau yang ini 70. Nah, apakah terus pertanyaan, apakah jumlah denyut nadi orang dalam kelompokmu sama? Tidak sama Bu. Terus yang kedua, mengapa denyut nadi kalian bisa berbeda? Karena setiap orang itu beragam sehingga denyut nadi bisa berbeda. Yang ketiga, menurut kalian apakah berat badan mempengaruhi perbedaan tersebut? Bisa jadi. Oke, oke, terima kasih Mbak Julia. Sebelum masuk ke kesimpulan, mari kita lihat paparan PowerPoint yang Ibu sajikan di depan. Oke. Ini masuk. Kita masuk ke pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup bernapas. Oksigen dibutuhkan makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada proses metabolisme dan menghangatkan tubuh. Proses ini menghasilkan produksi
udara bertemu dengan makanan dan minuman. Organ pernapasan yang ketiga adalah tenggorokan. Dari faring, udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Kemudian organ pernapasan selanjutnya adalah paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Kemudian organ pernapasan yang terakhir adalah diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Itu ada gambar diafragma saat mengambil dan mengembuskan napas. Kemudian materi selanjutnya adalah mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, menarik napas. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap yang kedua adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi saat di alveoli. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam udara. Proses yang terakhir adalah membuang napas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Sampai sini saja materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Bu. Belum Bu. Karena belum ada yang ingin ditanyakan, untuk lebih jelasnya kita simak materi pada video YouTube ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Untuk bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau lari, batang tenggorok atau trachea, cabang dan tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya betul, melalui makhluk hidup, udara mendapatkan jalan keluar dan oksigen untuk kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik untuk karena terdapat bagian dan rambut halus. Rambut halus ini berfungsi untuk menyebut udara yang mengandung kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Itu juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat taring atau mangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trachea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Ibu. Itu kenapa ya Ibu? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali Tahu dari bawah dan kaki. yang menghubungkan hidung dan pangkal tenggorok yang disebut juga lagi menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trachea. Pada ujung trachea terdapat bronkus yang itu perjalanannya menghubungkan trachea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam. Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan menuju pada gelembung paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida.
kita bahas lagi dalam video selanjutnya. General. Kasih Oke, dari video tadi, adakah yang ingin menyampaikan kembali apa yang sudah dilihat? Saya Bu, ya silakan Mbak Julia. Jadi berdasarkan video tadi itu organ pernapasan ada 5, yaitu hidung, faring, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Setelah itu ada mekanisme pernapasan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menarik napas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan yang terakhir membuang napas. Sudah Bu? Oke, baik, bagus sekali Mbak Julia. Sepertinya itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harap dengan kalian mempelajari ini, kalian bisa menjaga organ pernapasan dengan baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi kalian penguatan materi berupa soal evaluasi yang dikerjakan di rumah saja. Yes. Ya, Ibu ulang. Oke, sudah. Itu silakan dikerjakan di rumah ya. Ya Bu. Iya. Ya Bu. Soalnya ditulis lagi nggak Bu? Gak usah, itu hanya disilang jawaban yang menurut kalian benar. Oke. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.